Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah dengar nama Syekh Siti Jenar? Pasti pernah dong. Nah, hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang sangat menarik dan jujur aja sering banget disalahpahami soal tokoh besar Nusantara ini. Fokus utama kita hari ini adalah membongkar jalur nasab alias asal-usul keluarganya secara rinci dan jelas. Siap-siap ya, karena kita bakal menyingkirkan banyak mitos dan melihat fakta sejarah yang sesungguhnya dari sosok yang super fenomenal ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia, peta jalan atau fokus pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari membedah mitos versus fakta kelahirannya, terus menelusuri secara detail nasabnya dari Gujarat, hubungan darahnya dengan para Wali Songo, lalu melihat pengaruh leluhur pada ajarannya, sampai akhirnya ke gerakan egaliternya yang kontroversial itu. Oke, masuk ke bagian pertama, mitos versus fakta. Mari kita langsung bedah cerita-cerita legenda yang mungkin udah sering banget kalian dengar soal kelahiran beliau. Kalian tahu nggak cerita paling populer soal Syekh Siti Jenar? Katanya nih, beliau itu asalnya dari seekor cacing tanah. Bayangin aja, cacing yang tiba-tiba berubah wujud jadi manusia gara-gara nggak sengaja nguping ajaran spiritual rahasia antara Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga di atas perahu. Kedengarannya kayak di film-film fantasi kan? Emang mistis banget. Tapi mari kita kembali ke fakta sejarah yang ada bukti tertulisnya. Fakta sebenarnya, beliau itu manusia biasa. Lahir sebagai seorang bangsawan asli dari Gujarat, India, dan nama aslinya waktu lahir adalah San Ali. Jauh banget kan dari mitos cacing tanah? Nah, buat benar-benar memahami siapa San Ali ini, kita harus lihat perjalanan hidupnya dari nama-nama julukannya. Ini menarik banget. Waktu beliau berdakwah di Malaka, beliau pakai nama Syekh Abdul Jalil. Terus pindah misi ke Palembang, namanya ganti lagi jadi Syekh Jaboranta. Bahkan murid-muridnya punya panggilan kesayangan buat beliau, yaitu Prabu Satmoto, yang artinya Raja yang Kasat Mata. Dan tentu saja julukan yang paling kita kenal Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Julukan ini nggak sembarangan loh, ini murni diambil dari filosofi hidupnya. Menurut beliau, tubuh fisik manusia ini ya cuma tanah merah alias lemah abang, nggak ada harganya. Yang berharga itu cuma percikan ilahi di dalam diri kita. Dalam banget ya. Lanjut ke bagian kedua, menelusuri nasab Gujarat. Ini nih poin krusialnya. Kita bakal bedah secara rinci dari mana sebenarnya garis darah beliau berasal, yang ternyata membentang jauh melampaui pesisir tanah Jawa. Mari kita urai silsilah keluarganya langkah demi langkah. Kalau kita tarik garis keturunannya ke atas, kalian bakal kaget. Silsilah beliau ini bermuara langsung pada Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Dari situ, nasab ini turun ke Syekh Abdullah Khanuddin, seorang guru besar sufi ternama di Gujarat, India. Nah, Syekh Abdullah Khanuddin ini punya anak bernama Syekh Abdul Qadir, yang kemudian punya anak lagi bernama Syekh Dato Soleh. Dan Syekh Dato Soleh inilah ayah kandung dari Sanan Ali atau Syekh Siti Jenar. Jadi jelas ya, ini sama sekali bukan nasab yang sembarangan, melainkan silsilah ulama bangsawan yang sangat terhormat dan tervalidasi. Terus, kenapa sih akar leluhur di Gujarat ini begitu penting buat kita bahas? Gini, kakek buyutnya, Syekh Abdullah Khanuddin, itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah pemimpin tarekat sufi Syatariyah di sana. Posisi ini bikin keluarga mereka punya corak pemikiran sufi yang sangat intelektual dan kental banget dengan nuansa Persia. Nah, warisan intelektual inilah yang nantinya menurun langsung dan membentuk pola pikir Syekh Siti Jenar dalam berdakwah. Ibaratnya, DNA spiritualnya itu emang udah terbentuk dari sana. Bagian ketiga, hubungan darah dengan Wali Songo. Disinilah plot sejarahnya makin seru, karena kita bakal ngelihat hubungan sebenarnya antara beliau dengan 9 wali suci di tanah Jawa. Siap-siap buat momen aha kalian. Coba perhatikan silsilah keturunan ini. Keturunan Syekh Abdullah Khanuddin itu ternyata terbelah jadi 2 cabang besar keluarga. Cabang pertama turun lewat Syekh Abdul Qadir, lalu ke Syekh Dato Saleh, dan sampailah ke San Ali alias Syekh Siti Jenar. Nah, cabang kedua, ini turun lewat saudara Abdul Qadir, yaitu Syekh Ahmad Jalal Shah. Yang tebak ujungnya ke siapa? Ke tokoh-tokoh besar kayak Sunan Ampel dan Sunan Giri. Fakta mengejutkannya adalah, Syekh Siti Jenar dan anggota Wali Songo itu sama sekali bukan orang asing yang kebetulan musuhan. Mereka itu sepupu, ya mereka berasal dari satu kakek buyut yang persis sama. Mengetahui kalau mereka punya garis darah yang sama, itu benar-benar mengubah cara kita melihat sejarah kan? Pertikaian legendaris antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo itu ternyata bukan cerita klasik soal orang sesat ngelawan orang suci. Realitanya, ini adalah perdebatan internal di dalam satu keluarga besar. Ini murni soal perbedaan metodologi aja. Mereka beda pendapat tentang gimana sih cara yang paling tepat buat ngajarin ilmu tasawuf tingkat tinggi ke masyarakat awam. Bener-bener perdebatan soal gaya pendidikan publik. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Pengaruh leluhur pada ajarannya.
Mari kita lihat gimana Syekh Siti Jenar mendalami warisan intelektual keluarganya ini. Karena sadar betul dengan nasab kelimahannya, Syekh Siti Jenar ini haus banget akan ilmu. Perjalanan belajarnya luar biasa jauh. Beliau mulai dengan belajar dasar agama ke sepupunya sendiri, Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Habis itu, beliau belajar konsep Nur Muhammad dari Arya Damar di Palembang. Gak cukup sampai di situ, beliau nekat melakukan perjalanan menyeberangi benua langsung ke Baghdad. Tujuannya apa? Buat nyambungin lagi akar keilmuan leluhurnya. Di Baghdad inilah beliau menyerap ilmu filsafat sufi yang dalam banget, terutama dari tokoh-tokoh kontroversial kayak Al-Hallaj dan Abdul Karim Al-Jili. Pemikiran inilah yang kelak mendefinisikan jati dirinya. Nah, dari hasil belajarnya di Baghdad itulah muncul sebuah pernyataan beliau yang sangat berani dan sering disalahpahami, Son iki Allah, yang artinya akulah Allah. Wih, kedengarannya ekstrim ya? Tapi tunggu dulu. Beliau ngomong gitu sama sekali bukan karena sombong. Itu murni karena beliau berpegang pada filosofinya tadi. Bagi beliau, tubuh fisik kita ini cuma tanah merah yang gak ada artinya, ibarat bangkai. Jadi satu-satunya yang sejati, yang berhak disebut aku di dalam diri kita, ya cuma roh ilahi itu sendiri. Pemahaman tingkat tinggi ini kemudian memuncak jadi ajaran yang paling fenomenal, Manunggaling Kawula Gusti. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah konsep spiritual tingkat tinggi, di mana batasan antara pencipta atau Gusti dan yang diciptakan atau Kawulo itu melebur menjadi kesatuan spiritual yang absolut. Nah, yang jadi masalah besar di mata Dewan Wali Songo itu bukan ajarannya, tapi keputusannya. Syekh Siti Jenar memilih buat menyebarkan ilmu rahasia ini langsung ke rakyat biasa. Itu yang bikin heboh. Masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, gerakan egaliter yang kontroversial. Kita bakal lihat gimana ajaran spiritual murni tadi malah dianggap sebagai ancaman politik skala besar. Soma, kalian bayangin situasi zaman Kesultanan Demak waktu itu. Sistem feodalnya tuh kaku banget. Raja dianggap sebagai gusti yang mutlak dan nyaris seperti dewa. Sementara rakyat biasa cuma dianggap kaula atau abdi yang harus nurut tanpa banyak tanya. Tapi, dengan membumikan ajaran spiritualnya, Syekh Siti Jenar mendobrak total hierarki itu. Beliau mengajarkan egalitarianisme radikal. Intinya, beliau bilang kalau semua manusia itu 100% setara. Gak ada tuh istilah raja atau budak di mata manusia. Karena satu-satunya raja yang sejati, ya cuma Allah. Wah, ini sih revolusioner banget. Dan kalian tahu dampaknya? Luar biasa meledak. Gerakan kesetaraan ini nyebar dengan super cepat melintasi Jawa. Beliau bikin komunitas-komunitas mandiri bernama Lemah Abang dan pengikutnya meluas dari Banten sampai ke Banyuwangi. Beliau juga berani mengkritik keras dogma agama yang transaksional kayak orang berbuat baik cuma karena pengen masuk surga aja. Puncaknya, beliau nolak mentah-mentah panggilan resmi dari Sultan Demak dan Majelis Wali Songo dengan alasan beliau cuma tunduk sama otoritas Tuhan. Gak heran dong kalau pihak kesultanan panik dan ngelihat ini sebagai gerakan makar. Sebagai penutup paparan kita kali ini, ada satu pertanyaan besar yang bikin kita semua mikir keras. Melihat semua fakta nasab dan ajarannya tadi, apakah hukuman mati yang menimpa ulama berdarah biru ini benaran cuma soal interpretasi spiritualnya yang nggak biasa? Atau jangan-jangan ini murni strategi politik buat ngebungkam seorang pelopor kesetaraan yang pergerakannya mengancam struktur kekuasaan feodal para penguasa Demak? Sebuah teka-teki sejarah yang sangat layak buat direnungkan. Makasih ya udah ngikutin penjelasan hari ini. Semoga nambah wawasan baru dan pastinya teruslah kritis sama sejarah yang kalian baca.